أيوة سأنشر على الشاشة. Ayo, al-kinayah. Coba lihat di sini. Fi ilmil bayan, indana tashbih, isti'arah, kinayah, majaz. Ya, kalau kemarin kita bagi 3 aja, ada tashbih, majaz, dan kinayah. Soalnya isti'arah itu majaz yang alakohnya musyabahah, kalau majaz mursal itu yang alakohnya goiru musyabahah. شفتم على الشاشة صح؟ هذه السورة مكتوب عليها الkinayah والأمثلة من الkinayah. Coba lihat yang di bagian kiri ada ayah ihmar wajhuha. Ayah nama cewek ini ya, yang pakai gaun, yang pakai fustan asfar, ya, yang pakai gaun kuning. Ayah ihmar wajhuha. Nah sebenarnya bisa aja masih mungkin terjadi makna hakiki. Kalau memang wajahnya kemerah-merahan gitu, misalkan dia pakai blush on, ya. Atau memang dia kepanasan mukanya merah gitu ya. Emang masih mungkin terjadi mukanya merah, bukan yang hal yang nggak mungkin terjadi. Nah, karena dia masih mungkin terjadi, tapi bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah lazim maknanya, ya gue makna al asli. Yang kita inginkan waktu kita bilang ayah ihmar wajhuha itu adalah ayah malu, gitu ya. Si ayah nih malu, kinayah anil khajal. Atau Ahmad babuhu maftuhun likulin nas. Nah, kita bilang Ahmad ini dia pintu rumahnya tuh selalu terbuka buat semua orang. Nah, yang diinginkan bukan itu, tapi dia adalah orang yang karim. Dia selalu menyambut tamu yang datang. Kinayah anil karom. Ya, dia suka memberi, orang datang ke rumahnya dia kasih, orang datang ke rumahnya dia kasih sangu gitu ya. Makanya kinayah itu adalah lafdun au jumlah nuridu biha makna ghairul asli. Nuridu biha makna ghairul asli. Ya, jadi di sini yang kita inginkan adalah makna tapi bukan makna yang aslinya. Bukan yang pintu terbuka, bukan yang wajahnya merah, bukan itu yang kita inginkan. Tapi adalah lazim maknanya. Kalau pintunya terbuka, oh berarti dia orang karom. Kayak tadi contohnya kalau orang Indonesia, tawilul lihat ya, panjang tangan. Nanti kalau tawilul lihat orang Arab kan tawilul lihat, rofi'un najat, kasirul romat itu artinya orang yang mulia, karom juga. Tapi kalau orang Indonesia tawilul lihat itu negatif ya artinya ya. Lisun atau sarik gitu kan. Karena dia panjang tangannya untuk ngambil-ngambil. Beda perspektifnya kalau orang Arab, tawilul lihat dia panjang tangan karena suka mengulurkan tangan untuk ngasih bantuan. Ya kan? Jadi nanti kalau kalian soalnya bahasa Arab, terus tawilul ya, jangan bilang dia sarik ya. Karena adanya Arab itu kita harus tahu juga kinayah itu kan sebagaimana dipakai oleh mujtama'nya kan. Maknanya ijtimai. Gitu. Nanti kalau kalian dapat soal yang tawilul lihat dalam bahasa Arab, berarti jawabnya karom ya. Oke. Contohnya di sini, Abi Nadi Fuliat ya, bapakku tangannya bersih gitu ya. Kayak kalau orang Indonesia kalau di kasus ya ada pelaku yang ngapus jejak kesalahannya dibilang cuci tangan gitu kan. Kalau ini Nadi Fuliat ya, berarti tangannya bersih apa? Dia nggak pernah berlaku maksiat, nggak pernah mencuri, nggak pernah korupsi gitu. Misalkan ceritanya bapaknya nih politikus gitu ya, atau di Wizaroh gitu. Terus waktu dibilang Abi Nadi Fuliat berarti konteksnya bapaknya di sini tangannya bersih, maksudnya tangannya nggak pernah melakukan kesalahan gitu, nggak pernah melakukan maksiat gitu pokoknya. Bersih dari dosa jadi di sini tuh. Bisa aja emang tangannya bersih udah cuci tangan, udah pakai sanitizer gitu ya, tapi yang diinginkan bukannya itu. Ta'alam tuh lugatat dot. Nah, lugatat dot, ada yang tahu lugatat dot itu kinayah dari apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu punya nama yaitu lugatud dot ya, dikinayahkan dengan lugatud dot. Ya. Karena memang dari semua huruf abjad ya yang punya dot itu cuma bahasa Arab aja. Terus yusyaru ilaihi bil banan. Nah ini patut dia cungi jempol. Nah, bisa nggak kita emang ngasih dia jempol asli gitu? Tapi yang kita inginkan dari patut dia cungi jempol itu apa? Ini nih teman Ana nih, dia patut dia cungi jempol. Maksudnya apa? Dia hebat. Dia hebat, dia patut dipuji, dia patut dihargai gitu kan, patut dikasih penghargaan. Jadi jempol di sini bukan yang kita inginkan, bukan benar-benar kita kasih jempol gitu, kita tunjukin jempol kita angkat gitu. Tapi maksudnya dia patut dia cungi jempol itu adalah dia orang yang hebat gitu kan. Terus kasirul romat ini yang paling sering ya, kasirul romat di sini. Soalnya kasirul romat itu dia kalau orang Arab ya. Terus di sini kita bayinya masih yang kompor pakai bukan yang kompor elektrik gitu, tapi masih banyak asapnya gitu ya.
Jadi dia kasir romat, rumahnya banyak asap, emang bisa terjadi, emang rumahnya banyak asap gitu kan. Nah, tapi yang kita inginkan bukan makna itu, kita inginkan makna lazimnya. Orang banyak asap di dapurnya karena sering masak, orang sering masak karena banyak perlu suguhan yang banyak, dia perlu suguhan karena banyak tamu gitu kan. Kalau nggak banyak tamu kan nggak perlu suguhan kan. Dia banyak tamu karena dia bukan orang biasa, dia orang mulia ya kan. Kayak kita ke rumah Pak Kiai, ke rumah ulama-ulama di daerah kita, pasti rumahnya rame gitu kan. Banyak yang ingin bertamu. Banyak yang punya urusan gitu kan. Oke, jadi ini kinayah-kinayah ya. Nadiful lihat lugotudot, yusyaru ilaihi bil banan, sama kasirur romat ya. Jadi di sini nggak cuma lafat ya, tapi jumlah ya, ingat ya. Lafdun au jumlatun ya. Kalau yusyaru ilaihi bil banan kan satu jumlah. Coba kita lihat kinayah fil Quran ya. Qala ta'ala yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Ya'addu dzalimu 'ala yadayhi apa artinya? Ya jadi ya'addu dzalimu 'ala yadayhi itu kayak kalau kita di bahasa Indonesia kayak gigit jari ya, cuma kecewa ya atau menyesal. Yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Ya, hari di mana orang-orang zalim itu menyesal gitu. Jadi bukan makna aslinya ya'addu 'ala yadayhi enggak. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya, apa maksudnya di sini min nafsin wahidah? Oke, jadi huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Nafsu wahidah di sini kinayah an Adam. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Nah, sebenarnya kita ketemu ayat ini juga waktu di Majaz Mursal. Karena asobi di sini gak mungkin jemari kita utuh itu masuk ke dalam lubang telinga yang sangat kecil, ya kan? Jadi ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim itu artinya kalau dari majas mursal kita udah mengubah makna majas dari asobi adalah anamil. Yang diinginkan adalah anamil. Nah, sekarang kita lihat dari segi kinayahnya. Apakah yang diinginkan di sini anamil yang dimasukkan ke gini, mereka memasukkan ujung jari mereka ke telinga. Yang diinginkan bukan makna itu. Makna lazim dari ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim adalah mereka sangat ketakutan gitu kan. Jadi karena sangat ketakutannya masukin ujung jari anamil ke lubang telinga. Jadi yang diinginkan bukan beneran anamil masuk ke adanihim. Walaupun kita udah mengubah asobi jadi anamil di majas mursal yang alaqah kulliyah. Oke, kita lihat di sini al-kinayah hiya ta'bir la yaksud minhul ma'nal hakiki wa inna maksud minhu bihi makna mulazim lil ma'nal hakiki. Jadi makna lazimnya ya. Au hiya ta'bir ustu'mila fi ghairi ma'nahul asli alladhi wudi'a lahu ma'a jawaz iradatil ma'nal asli. Makanya bedanya di situ. Kalau majaz dia ada qarinah mani'ah atau qarinah tamna, gak bakal bisa jadi makna hakiki. Tapi kalau majaz ma'a jawazi, tapi kalau kinayah ma'a jawazi masih boleh ya iradah makna asli. Wal farqu bainahu bainal majaz anal majaz ma'ahu qarinah mani'ah min iradati makna asli wa amal kinayah fala yamtani lafzuha min ayyadulla alal ma'nal asli litarkib. Ya, jadi pokoknya masih boleh panjang tangan, masih boleh emang panjang tangan, banyak asap yang masih boleh, cuci tangan, gigit jari, patut diacungi jempol gitu. Kalau majas kan kobatna ala ainin uyunil ada, itu masuk majas. Karena bukan mata tapi jasus. Ya. Oke, nah kinayah di sini ada 3 ya, ada kinayah an sifah, ada an mausuf sama an nisbah. Ya, pertama kita ke sifah dulu. Hiyallati yukna bitarkib fiha an sifah lazimah. Jadi waktu kita menyampaikan lafat, makna lazim yang kita inginkan adalah berupa sifat. Contohnya kayak kita kasih romat itu karom gitu ya. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti. Apa maksudnya dari ayat ini? Jadi jangan kita tangannya diikat ke leher, maksudnya benar-benar nggak mau ngasih gitu kan. Kan kalau mengulurkan tangan, ini kebalikannya maglulah ila unukik, malah kita ikat ke leher kita, ke belakang leher gini. Kita bulat gitu. Wala tabsutha kullal basti, tapi juga jangan terlalu membentangkan tangan kita, mengulurkan tangan kita gitu. Maksudnya apa? Jangan terlalu pelit, juga jangan terlalu mubazir gitu kan. Nah, pelit sama mubazir itu kan sifat. Nah, makanya di sini bukhel ya sama mubazir, ya tabzir itu kan sifat, makanya dia kinayah an sifat. Nah,
kinayaan mausuf ya dia ke beda ya, sifat tuh sifat, kalau mausuf yang memiliki sifat ya kan. Kalau mausuf berarti kita kayak ke orang atau ke benda yang punya sifat itu gitu lah. Wa hiya allati yukna fiha an mausuf, misal fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hud. Oke. Siapa itu sahibul hud? Nabi siapa? Ayo. Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihi salam. Jadi Nabi Yunus di sini yang punya sifat ya, sahibul hud di sini yang punya sifat mausufnya, yang punya. Jadi kalau emang ke orang atau ke yang punya sifat mausuf. Nah, yang ketiga tuh an-nisbah. Jadi gini, nisbah itu wahiyalati yusari fiha bisifah walakin hatun sabu ila syai'in mutasil bil mausuf haitsu na'ti fiha bisifatin latan sab ila mausuf mubasyaratan bal tunsab ila syai' muttasil bihi wa ya'ud alaihi. Jadi gini, kalau tadi ansifah kan langsung ke sifatnya, dia pelit, dia mubazir gitu kan, atau karom gitu. Kalau ke mausuf langsung ke orangnya, sahibul hud Nabi Yunus alaihi salam gitu. Terus kalau ke nisbah ya berarti dia itu sifatnya ada di sini. Misalkan al-fasohah fi bayanihi wa balagoh fi lisani, karena ada fasohah ada sifatnya. Al-fadlu yasiru haitsu sara Muhammad. Sifatnya ada sisi soreh. Al-fadlu al-fasoh al-balagoh itu sifat. Nah, tapi sifat ini itu enggak kita langsung nisbatkan, oh ini sifatnya si mausuf, enggak. Tapi kita nisbatkan ke sesuatu. Jadi ada perantaranya dulu. Ila syai'in mutasil bil mausuf. Contohnya nih, al-fadlu yasiru haitsu saro. Kan kita bilang aja al-fadlu li Ahmad misalkan, atau li Muhammad gitu kan. Nah, tapi di sini kita nisbatkan ke sesuatu. Al-fadlu yasiru haitsu saro Muhammad. Atau seakan kayak kita bilang ada kendaraan orang dermawan ya. Misalkan sering ke suatu daerah suka bagi-bagi rezeki. Terus waktu mobilnya datang, terus yang kita nisbatkan itu ada sifat karom kan di sini. Kedermawaan ada di mobil merah itu, misalkan kayak gitu. Jadi kita nggak langsung sorih ke mausufnya, tapi kita nisbatkan ke syai' yang mutasil bi mausuf, yaitu mobilnya. Misalkan. Atau biasanya kalau kita ada di majelis ulama gitu ya, kita bilang ada barokah di jubah beliau gitu. Jadi waktu jubahnya datang masuk ke masjid terus nyapu lantai, nah itu seakan kayak kita jadi tenang gitu kan. Nah, jadi sifatnya sorih yaitu berkah gitu kan, al-barokah gitu. Kita nisbatkan nggak langsung ke mausuf, secara sorry itu enggak, tapi syai' yang mutasil bi mausuf, jubahnya, rumahnya, kendaraannya gitu-gitu misalnya. Ya. Hai sunati fiha bisifah. Jadi kita pokoknya nggak langsung nisbatkan langsung ke mausuf, mubasyaratan tuh enggak gitu. Tapi harus ke syai' mutasil bihi. Itu juga termasuk kinayah ya. Sekarang al-fasoha fi bayanihi, sebenarnya bukan fi bayanihi gitu. Tapi ke beliau itu adalah orang yang fasih gitu. Al-balaghu fi lisanihi. Terus al-fadlu yasiru haitsu sara Muhammad gitu. Seakan kayak fadil itu dalam perjalanan itu, setiap Nabi Muhammad jalan itu pasti ada keistimewaan gitu kan. Misalkan awannya nanti ngiupin gitu kan, jadi adem gitu, nutupin dari matahari yang panas yang terik gitu. Pokoknya dimanapun langkah beliau gitu kan, itu ada keistimewaan. Nah di situ disebut dengan nisbah karena sifahnya jelas, berarti bukan kinayah an sifah ya kan. Dan nggak langsung ke mausuf karena kita nggak bisa langsung ke mausuf mubasyarah, tapi ke syai' mutasil bil mausuf ya. Makanya dia di sini nisbah, kinayahnya an nisbah. Paham bedanya ya sifah mausuf sama nisbah? Fahimtum? Oke, di sini contohnya nih yang pertama, naumud duha. Ada yang tahu artinya naumud duha? Naumud duha itu artinya dia yang suka tidur waktu duha. Maksudnya dia kinayah dari sifat apa? Jadi orang Arab itu kan gini, mereka punya adah kalau cewek itu dia tidak bekerja ya kan. Maksudnya yang kerja itu cowok gitu lah intinya. Jadi kalau misalkan cewek naumud duha berarti dia tuh posisinya sudah berumah tangga dan hidupnya enak gitu. Naumud duha. Jadi dia bisa bersantai intinya waktu duha. Kinayah anis sifah. Hiya tuhibu lugotadot. Nah, lugotadot di sini bukan berupa sifah, berarti dia mausuf dan juga bukan nisbah ya. Fatimah ba'idatun mahwal kurti. Nah, mahwal kurti itu tempat jatuhnya anting. Kurtun kan anting kan. Mahwa itu hawa yahwi kan tempat hubutnya, tempat jatuhnya kurt. Maksudnya apa? Fatimah di sini Fatimatu ya, situ nih. Fatimatu ba'idatun mahwal kurti. Jadi Fatimah itu cantik. Kok bisa? Kan ada ukuran cantik itu kalau lehernya panjang. Pernah dengar nggak?
Jadi kalau lehernya panjang itu kan antingnya panjang pun dia baidatun mahwal kurti, tempat jatuhnya anting ke pundaknya itu jauh karena lehernya panjang, berarti dia artinya cantik. Karena cantik itu sifah, berarti kinayah an sifah. Ya, ini kayak kinayah dalam bahasa Arab ya, kita emang jarang dengar kalau bahasa Indonesia nih. Jarang dipakai. Kita nggak pernah bilang kalau dia cantik karena antingnya jarak antara telinga pasangan anting ke jatuhnya anting itu panjang gitu kan. Oke, di sini asyaja'atu muqimatun fi baiti fulan. Nah, misalkan ada keberanian di rumah itu. Nah, itu anisbah karena keberaniannya kan sifah udah sore. Tapi nggak kita langsung bilang ke mausufnya, tapi syai' muttasil bi mausufnya itu rumahnya. Gitu kan. Oh, habis ya. Tamam, fahimtum? Mudah ya kinayah ya. Yang penting dia masih boleh makna asli aja. Nah, di fuliat masih boleh makna asli, logo tutot, yusyaru ilaih bil banan, kasirur ramat, yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi min nafsi wahidah asabi fi adhanihim asabi'ahum fi adhanihim